Kalau saudara bertanya kepada orang dan bertanya kepada diri sendiri, jawaban jujur yang dikemukakan ketika saudara bertanya apakah Anda memiliki persoalan, maka jawab jujurnya adalah iya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki persoalan. Artinya hal yang membuat hatinya tertekan. Entah itu masalah besar atau tekanan besar atau tekanan yang tidak besar, pasti dialami. Setiap kita, setiap manusia pasti memiliki persoalan hidup, masalah hidup, kesulitan hidup, saudaraku. Bahkan orang yang paling kaya, orang yang terhormat, orang yang berkedudukan tinggi, siapapun pasti memiliki masalah. Juga kita. Jangan berharap saudara bisa memiliki dan menjalani hidup tanpa masalah. Tidak mungkin. Yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami manusia, dialami kita, tidak melampaui kekuatan manusia. Ayat itu sudah secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki persoalan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami siapapun, ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Menarik di sini kata manusia, bukan anak Allah saja, tapi semua manusia. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa melewati hidup, menjalani hidup dengan masalah. Pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul berteman dan berdamai dengan masalah. Berteman dan berdamai dengan persoalan. Berteman dan berdamai dengan kesulitan. Khotbah ini tidak bermaksud supaya saudara mengalami persoalan yang berat. Tetapi khotbah ini dimaksudkan agar kita bisa menjalani hidup dan melewati hidup tanpa dirusak, tanpa ditenggelamkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, jangan berpikir kalau satu masalah sudah selesai, maka sudah selesailah masalah. Akan ada masalah berikut. Jadi hidup kita ini pasti akan diwarnai dengan masalah. Masalah adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan di dalam hidup kita. Harus kita tanamkan itu di dalam pikiran kita. Supaya kita tidak menjadi lemah waktu menghadapi persoalan. Tidak menjadi ringkih atau rentan atau fragile. Tetapi kita menjadi kokoh. Kita tidak mengharapkan, tidak berdoa ada masalah. Kita tidak mengharapkan ada persoalan dan kesulitan. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, kita tahu memang kita harus menjalaninya, saudara. Tiba-tiba anak kena penyakit. Tiba-tiba seseorang gagal membayar piutang. Atau kita tidak bisa membayar hutang. Tiba-tiba terjadi kebakaran di tempat kerja. Dan lain sebagainya. Memang ketika kita pertama
melihat, mendengar masalah-masalah itu, pasti pertanyaan secara manusiawi kita adalah why? Mengapa? Why? Mengapa? Tetapi pertanyaan itu jangan saudara menuntut jawaban cepat-cepat. Ya. Mobil yang diparkir depan rumah hilang. Why? Mengapa? Ini pertanyaan manusiawi yang bisa atau biasa meluncur di dalam pikiran dan hati kita. Jangan buru-buru menuntut jawabannya. Kalau jawaban belum kita peroleh mengapa, kita diam dulu saudaraku. Ya, kita diam dulu. Tiba-tiba ada rasa tidak enak di dada, lalu ke dokter berkata ini penyempitan. Atau bagian kiri sakit, oh ternyata pankreasnya bermasalah. Atau suami atau saudara sendiri di PHK. Why? Mengapa? Tapi kita jangan buru-buru memaksakan memperoleh jawaban. Ingat ini. Bisa terjadi saudara hari ini, besok ada masalah, ada problem. Jangan buru-buru maksa. Jangan maksa buru-buru mendapat jawabannya. Why? Mengapa? Diam dulu saudara. Kita harus percaya jika kita adalah anak-anak Allah. Kita pasti di dalam kontrol Tuhan. Firman Tuhan mengatakan rambut kepalamu pun terhitung. Rambut kepalamu pun, kalau di dalam bahasa aslinya, rambut kepalamu pun ditandai. Ditandai. Satu rambut ditandai. Ya, rambut kepalamu pun terhitung. Dalam teks aslinya sebenarnya artinya itu sebuah kiasan. Ia menandai setiap lembar rambut kita. Itu berarti Tuhan akan sangat peduli kita. Ya. Burung pipit itu 2 ekor seduit, kata firman Tuhan. Seduit itu mata uang terkecil. Mata uang terkecil bisa membeli 2 ekor burung pipit. Tuhan berkata, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi kita jangan memaksa buru-buru mendapat jawaban. Why Lord? Mengapa Tuhan? Kenapa? Ya, banyak orang yang memaksa mau tahu kenapa. Lalu jadi stres. Lalu cepat-cepat mencari kambing hitam, penyebab. Ini gara-gara siapa? Why? Mengapa? Tapi kita tidak memaksa segera mendapat jawaban. Kita harus ingat bahwa semua di dalam kendali Tuhan. Katakan amin. Semua di dalam kendali Tuhan. Katakan amin. Ini di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Kita berkata, celaka ini. Mampus ini, mati aku, rugi, hancur. Tidak. Karena Allah mengontrol semua. Nah, di sini ketika saudara berkata, aku tidak tahu mengapa Tuhan. Tapi aku tahu dan aku percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Maka saudara memuliakan Tuhan di situ. Saudara menghargai Tuhan itu. Dengan sikap itu, sebenarnya saudara menghargai Tuhan.
Itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan seperti ini. Saudara datang ke gereja yang sangat tepat. Gereja yang tidak menipu saudara. Seperti misalnya begini, apa masalahmu? Saya doakan. Selesai. Itu menipu. Hidup tidak akan pernah tidak bermasalah. Kita mendoakan saudara, amin. Masalah saudara selesai, bisa. Tapi kita juga mengajarkan akan ada masalah lain. Lebih dari sekedar mendapat penyelesaian satu masalah, saudara memiliki pemahaman mengenai hidup. Supaya ketika saudara memasuki hari-hari yang tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan, saudara sanggup. Ya. Baru mau selesai COVID, ya, muncul berita perang di Eropa. Nanti kita akan lagi menghadapi masalah pemilihan umum dan lain sebagainya. Belum masalah-masalah. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, ya, kita bertanya, mengapa Tuhan? Percaya nggak saudara? Tuhan pasti menjawab. Tapi belum tentu saat itu. Jadi kalau Tuhan belum menjawab, saudara jangan buru-buru tanya, buru-buru mau tahu, diam saja. Percaya bahwa semua di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan disitulah kita diberi kesempatan untuk memuliakan Dia. Seberapa kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Allah yang hidup ini. Tuhan pasti menjawab, mengapa kejadian itu terjadi. Ya. Tidak usah marah, tidak usah cari kambing hitam. Ya, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Diam, diam, diam. Tuhan pasti menjawab. Tapi ingat, jangan berhenti bertanya mengapa. Tapi jangan memaksa buru-buru mendapat jawaban. Banyak orang ketika punya persoalan, dia bertanya mengapa. Tapi dia tidak sungguh-sungguh mencari jawabnya. Memang kemudian persoalan itu bisa dilewati. Tetapi dia gagal menemukan maksud Allah di balik masalah tersebut. Lalu biasanya orang-orang ini menjadi sombong. Apalagi kalau dia bisa kuat lagi, dia jadi sombong. Tunggu ada masalah berikut. Kalau itu anak Allah, Allah kasih masalah lagi supaya memandang Tuhan. Tapi kalau dia keras kepala, sombong, enggak dikasih masalah lagi. Artinya masalah ya masalah-masalah umum dan sampai dia terhilang. Itu mengerikan. Tadi saya ambil contoh, mobil hilang ya. Mengapa Tuhan? Tapi jangan maksa menerima jawaban. Percaya semua ini dalam kendali Tuhan. Tapi tetap mencari Tuhan untuk mendapat jawaban. Saudara tidak mencari Tuhan, tidak mencari jawabannya, saudara, yang penting bisa lewat. Akhirnya mobil Anda yang hilang harga 300 juta, Anda beli lagi yang harga 800 juta. Bisa lewat. Sombong. Akhirnya bisa saja dia tidak mendapat masalah-masalah besar, dia bisa melewati hidup. Tetapi seperti yang dikatakan di Mazmur 73, senang selamanya. Ini orang-orang fasik seperti tidak punya masalah besar. Tetapi kau jatuhkan dalam sekejap, rupa mereka kau pandang hina. Tidak ada kecantikan. Ternyata masalah itu seperti kosmetik abadi yang merawat manusia batinnya kita. Itu luar biasa, saudaraku. Saudara diberkati?
Harus cerdas, saudara mendengar firman ini, mengerti, Anda simpan. Kata Pak Eras, pasti orang punya masalah. Ya. Sekarang kalau aku menghadapi masalah, aku harus bertanya mengapa. Tapi jangan memaksa untuk mendapat jawaban buru-buru. Namun jangan berhenti bertanya, mengapa Tuhan? Kata Pak Eras, tentu semua sesuai firman Tuhan. Ingat ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu, segala hal mendatangkan kebaikan. Oh, ternyata kosmetik abadi, mempercantik kita. Maka jawabannya itu mempercantik kita. Kamu sombong, jadi jangan sombong lagi. Ya, kamu mengandalkan manusia dan itu menyakiti hatiku. Jangan mengandalkan manusia. Dan banyak lagi, saudara. Aduh, Tuhan itu sangat cerdas. Sangat cerdas. Sampai nanti saudara akan dibawa Tuhan kepada masalah-masalah yang berat. Berat. Nah, di situ Tuhan mengajarkan saudara untuk tidak mengandalkan manusia, walaupun kita bisa mengandalkan manusia. Kita tidak mengandalkan manusia. Kalau orang ada yang berkata itu, Pak Eras mengandalkan manusia. Tidak. Kenyataannya tidak. Cuman kita tidak mau, tidak bisa meluruskan. Kita cuman diam saja. Kalau orang lain yang berusaha menolong kita, ya silahkan. Tapi bukan dari saya loh. Bukan dari saya pribadi. Pernah satu kali saya punya masalah, lalu ada orang kuat ya, menghubungi saya, menghubungi kami ya, Pak, beliau mau ketemu Bapak. Itu hari saya harus khotbah, jam yang sama. Berita itu datang jam 6, jam 7 saya harus khotbah. Wah, ini kekuatan, ini hebat. Saya berdoa di kamar mandi sampai saya gemetar. Jawaban saya adalah, saya lebih menghormati altar suci Tuhan. Saya tidak bisa temuin. Di situ sebenarnya ujian, saudara, ujian. Saudara akan pasti menghadapi masalah-masalah yang saudara akan cari-cari siapa yang bisa bantu. Enggak salah. Tapi saudara harus minta pertolongan Tuhan. Hikmat kepada siapa saudara datang. Itu pun kalau Tuhan izinkan atau Tuhan kehendak. Ya, jangan gampang minta tolong orang. Bukan tidak boleh. Semua harus di dalam kontrolnya Tuhan, kendalinya Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan manusia. Saudara sakit, tidak salah ke dokter, mesti ke dokter. Tapi ingat, saya pernah khotbah di sini dulu. Pil sebesar ban mobil juga tidak bisa menyembuhkan kita. Kalau memang kita tidak sembuh. Tetapi ada saudara-saudara yang memang tidak punya kemampuan uang. Kalau dilihat dari medis, waduh, harus dioperasi. Tapi biaya operasi besar. BPJS tidak bisa menopang misalnya. Itu masih ada Tuhan yang hidup yang bisa membuat mujizat. Memang gereja kita ini bukan gereja yang aliran mujizat ya. Tetapi gereja ini percaya mujizat, bukan tidak percaya mujizat. Kita sudah banyak belajar kebenaran, sudah ngerti banyak. Sekarang kita harus mengalami Tuhan, termasuk mujizat. Termasuk mujizat. Kalau saya bersaksi dengan kesembuhan yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, nanti saya akan menjadi seperti dukun, lalu Anda rame-rame datang ke saya. Saya tidak mau. Dan benar-benar terjadi mujizat. Yang sudah di ujung maut juga tidak ada harapan hidup, ternyata Tuhan bisa dan berkenan memberikan kesembuhan.
Bahkan tadi dari rumah ketika saya berdoa pagi-pagi, saya sempat berpikir, apakah saya mau doa untuk saudara-saudara yang sakit ya di Gajah Mada. Sempat muncul tuh pikiran. Tapi saya belum dapat perintah dari Tuhan, jadi saya belum bertindak apa-apa. Bahkan khotbah saya hari ini pun bukan saya persiapkan tadi pagi. Saya duduk di kursi itu, saya masih berdoa. Khotbah apa yang saya sampaikan? Masih buka Alkitab. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya dan Tuhan mau menyampaikan khotbah sesuai dengan hatinya. Kalau dulu saya tidak berani, sekarang saya berani. Yang penting hidup kita dalam kesucian setiap hari, baru kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat. Dan pasti apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kebutuhan saudara. Amin. Oke, boleh tepuk tangan. Allah itu melampaui yang kita pikirkan. Jadi percayalah, Tuhan itu menopang dan menaungi kita. Jangan mengandalkan kekuatan di luar Tuhan dalam kondisi seberat apapun. Amin. Apapun, ya. Nanti sebenarnya khotbah ini akan berakhir di satu pernyataan. Aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang menguatkan aku. Sebab bukan tidak mungkin Tuhan itu bisa membiarkan masalah kita tidak selesai sampai mati. Seperti Paulus punya thorn in the flesh, duri dalam daging. Tapi itu menjagai Paulus jangan sombong. Kesombongan itu buat orang ditolak Allah. Jadi kelas Paulus saja mesti dikasih duri. Nah, Anda bisa punya duri semacam itu. Entah mertua, entah istri, entah suami, entah keadaan ekonomi, entah sakit yang tidak sembuh. Toh kita bisa lewati. Dan kita punya rumah itu bukan di bumi ini, di surga. Jadi yang penting bisa sampai di sana. Ada yang punya status hidup yang kalau cerita ke orang malu. Kalau ditanya sudah menikah belum? Belum. Malu. Sampai mati nggak pernah menikah, atau nggak pernah punya anak, atau jadi duda, atau jadi janda yang dikhianati suami. Nggak usah malu. Kondisi-kondisi itu kondisi-kondisi yang sangat kondusif. Kondusif itu artinya situasi yang mendukung tercapainya tujuan. Dan tujuan kita itu kerajaan surga. Allah kita itu hidup. Nah, tetapi saya tidak bisa berkata kepada saudara, bahwa saudara bisa tahan menghadapi segala keadaan, akan mendengar jawaban Tuhan kalau bertanya mengapa Tuhan. Saya tidak bisa berkata kepada saudara yang hidupnya tidak bersih. Hidup saudara harus bersih. Tidak boleh ada dosa. Kalau istilah saya yang terakhir ini, sehalus apapun, sekecil apapun. Ya Pak, soal suci tidak kan nggak ada orang tahu. Nurani orang kan bisa tahu, orang ini benar atau tidak. Satu, tentu nurani orang yang baik. Kalau nuranimu jahat, kamu menilai orang pas salah. Tapi kalau nuranimu bersih, kamu akan bisa menilai orang dengan tepat. Yang kedua, di pengadilan Tuhan. Pasti ada pengadilan. Ya pengadilan nanti Pak. Sekarang ini orang yang hidupnya benar pasti berdampak bagi banyak orang. Pasti berdampak. Berdampak itu bukan hanya di gereja membuat orang mendengar khotbah kita atau diberkati oleh suasana kebaktian, tetapi rupiahmu pun memberkati. Kalau engkau punya ekonomi yang baik, engkau akan membuat anak-anak yang tidak sekolah jadi sekolah. Yang mestinya jadi, maaf ya, pelacur jadi sekretaris. Yang mesti jadi begal, jadi maling, jadi pegawai. Itu membawa dampak. Gak usah banyak bicara, hidupmu membawa dampak enggak? Nah, saudara-saudara, kembali kepada pokok masalah.
Kalau kita menghadapi masalah, kita welcome, memang harus dialami. Ya. Kita bertanya, mengapa Tuhan? Jangan memaksa mendapat jawaban buru-buru atau segera mendapat jawaban. Tetapi jangan berhenti bertanya. Karena itu kosmetik abadi. Pendandanan manusia batiniah kita. Pasti ada yang Tuhan garap melalui persoalan tersebut. Pasti ada yang Tuhan garap. Pasti ada yang Tuhan mau kerjakan. Jadi kita harus mendapat jawabannya. Dan tadi saya katakan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan tidak mengadakan teka-teki lalu jawabannya tidak ada. Tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali kita tidak tekun. Ya udah, lalu bisa menyelesaikan atau melewati masalah itu tanpa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui masalah itu. Akhirnya jadi apa? Akhirnya sombong, jadi angkuh. Aku bisa melewati. Kalau Tuhan berkemurahan ke orang itu, Tuhan kasih persoalan lagi supaya dia bertanya. Dia tidak bertanya, Tuhan tidak akan kasih persoalan yang berat. Ya udah, gampang aja, semua lewati. Kamu sukses, ekonomi baik, kau berhasil, kau kenal pejabat tinggi, kamu kuat, kamu terhormat. Silakan. Itu ngeri, saudaraku. Tuhan di dalam kebijaksanaannya itu merawat kita sempurna, melampaui yang kita pikirkan. Melampaui yang pada dasarnya, yang pada intinya Tuhan hanya ingin suatu hari saudara dibawa ke rumah Bapa dan dijumpai wajah batinnya saudara indah di mata Tuhan. Itu saja. Dan gereja ini menjadi semacam rumah sakit yang merawat saudara. Saya susternya, dokternya harus Tuhan. Suster seperti saya dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain harus mengerti apa yang sang dokter agung kehendaki untuk dilakukan. Di dalam Filipi, saudaraku, kita membaca Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ini ayat yang terkenal dengan kalimat bersukacitalah. Diulang-ulang ya. Di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya kadang-kadang protes di dalam hati. Manusia lama saya memberontak. Saya bisa mendengar suara manusia lama saya memberontak. Marah. Ya tidak marah kasar gitu kepada Tuhan, tapi ada kemarahan. Tapi saya redam. Kamu jangan kurang ajar. Kamu jangan kurang ajar. Ya. Manusia lama kita sering mengganggu kita waktu kita berdoa. Dia munculkan pikiran-pikiran tertentu itu. Kita harus lawan. Manusia lama saya memberontak, protes. Bagaimana aku bisa bersukacita? Ini menyakitkan. Tetapi jawaban Tuhan adalah, apakah ada yang lebih besar dari aku? Saudara bisa mengalami masalah-masalah besar dan saudara bisa berkata, ini menyakitkan. Tapi Tuhan akan berkata, apakah ada masalah atau sesuatu yang lebih besar dari aku? Di mobil ketika saya berseru, Tuhan, ini kusut sekali. Lalu saya dengar suara Tuhan,
Kalau aku tidak bisa mengurai kekusutan ini, aku bukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang ada di dalam keadaan seperti telur di ujung tanduk, tidak akan jatuh telur itu kalau digenggam Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi saya tidak bisa bicara kalau hidup saudara kotor. Ingat ini. Ini berlaku bagi saudara yang hidupnya mau berubah. Anda bisa salah. Tidak ada orang yang tidak pernah punya salah, tapi Anda harus bertobat. Bertobat itu bukan hanya minta ampun atas kesalahan kita, tapi berkomitmen tidak mengulanginya. Tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus. Okay. Anak dari Elohim Yahweh, Bapa di surga, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Jadi tidak ada alasan kita menjadi sayu, ya, lalu kita lemes, hilang semangat. Saya bicara ini bukan hanya kepada saudara, kepada diri saya sendiri. Sebab saya juga manusia, saudara. Tuhan, bagaimana bisa bersukacita ya? Dengan situasi seperti ini, Tuhan? Tuhan berkata, apakah ada sesuatu yang sebesar apapun masalah saudara, pasti akan selesai pada waktunya, dan engkau bisa bersukacita. Dan kita bisa memandang seolah-olah masalah itu sudah selesai, walaupun belum. Kalau belum, karena kita sedang digarap. Sedang digarap. Saya pernah dioperasi, saudara. Sebelum dioperasi, kita prosesnya kan, semua baju dibuka, lalu didorong di ruang operasi, lampu-lampunya terang-terang, terus kita disuntik, terus gitu. Ya. Ada sekarang operasi yang hanya sebagian yang tidak terasa sakit masih bisa lihat gitu. Tapi setelah operasi baru rasa perih, pedih gitu. Tapi perih pedih itu bisa dinikmati juga. Daripada kanker itu masih ada di tubuhmu. Kalau saya usus buntu waktu itu. Daripada kanker tumor di tubuhmu lalu buat engkau tambah sakit, menderita, bahkan mati, ya lebih baik disakiti, dioperasi lalu sembuh. Jadi keadaan yang menyakitkan itu pun bisa dinikmati dengan melihat pengharapan kesembuhan. Ini kalau terkait dengan sakit, ya. Kalau terkait dengan kekekalan, wah, Tuhan mau kita ini diproses. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau sulam alis itu sakit nggak ya? Sakit ya? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah mengalami sulam alis ya. Sakit ya? Tapi mau aja gitu ya. Karena membayangkan nanti wajahnya seperti bintang film Korea, atau membayangkan jadi cantik, sakit pun dinikmati. Persoalan kita juga kita bisa nikmati, saudaraku, ya. Bisa. Saudara paham? Amin? Amin? Kalau Anda merasa ada pemberontakan, itu wajar. Semua kita bisa. Tapi kalahkan pemberontakan itu. Bagaimana aku bisa tenang, Tuhan? Bagaimana aku bisa bersukacita dengan masalah sebesar ini? Apakah ada lebih besar dari Tuhan? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang tidak boleh saudara tinggalkan setiap hari itu berdoa. Doa, berdialog dengan Tuhan. Tiap pagi saya berdoa. Setiap pagi saya pasti bangun 4:30. Saya lebih sering bangun jam 3, jam 2, 2:30 dan tidak bisa tidur lagi. Mungkin karena sudah usia.
Ya, makanya kadang-kadang sudah bisa lihat saya begitu kusut karena memang kurang tidur, hanya 3 jam tidur. Tapi tidak pernah gagal kecuali saya sakit waktu COVID. Sudah hampir 1,5 tahun. Doa tiada henti. Ya. Ini sudah 1,5 tahun yang lalu. Jadi bukan karena ada satu masalah baru saya doa puasa. Sebelum ada masalah saya sudah doa bersama. Jadi jangan nunggu ada masalah baru kita doa. Sudah 1,5 tahun yang lalu. Kita juga doa puasa karena tema doa puasa kita itu adalah perubahan. Kita mau menjadi manusia yang betul-betul diubah Tuhan dan berkenan. Minggu ini doa puasa kita hari Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, Rabu, Kamis, Jumat ya. Pak, kenaikan Tuhan Yesus kapan ya? Kamis kapan? Minggu ini? Oh sorry, bukan minggu ini. Oh ya sorry. Minggu ini setelah Rabu, Kamis, Jumat. Nah, saudara juga bisa ikut puasa bersama saya. Bisa 20 jam, bisa 24 jam. Terserah mampu saudara. Ya. Saya biasa jam 5 sudah makan. Besoknya jam 5 lagi. Ya. Selain tambah kurus juga sehat, ya. Oke. Saudara, saya ajak berdoa puasa sih kalau bisa. Karena puasa itu juga secara fisik, secara fisik meriset tubuh kita, riset tubuhnya, diriset. Jadi sejak perut kosong kita tidak makan, minum air. Saya puasa boleh minum air. Kopi boleh nggak Pak? Ya kopi pahit nggak boleh lah, jangan kopi manis, boleh. Jangan ada yang enak-enak ya. Oke, saudara mau puasa? Bener nih, kamu amin soalnya saya lihat. Pasti nanti turun berat badanmu. Berat badan saya sudah turun 9 kilo. Mungkin 10, 9, 8 paling tidak. Ini mau turun lagi, enggak apa-apa. Mau turun terus sampai Tuhan datang. Sampai turun terus ya. Saudara doa bersama saya jam 5 pagi ya. Amin. Jam 5 pagi. Saudara bisa ikut doa bersama saya di Truth ID. Ya, oke. Saya kira itu. Sekarang yang kita mau dengar firman Tuhan ini ya. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Lalu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan pimpin kita. Di tengah-tengah keadaan sulit ya. Ini pasti banyak yang sulit. Yang ekonominya berat, anak belum kerja, ada yang sekolah belum bayar uang sekolah, yang kontrakan habis, aduh banyak masalah. Tetapi percayalah ada jalan. Tapi ingat ya, tetap harus hidup suci, hidup kudus, jangan jahat kepada orang, tidak boleh. Bahkan Anda dijahati pun tidak boleh membalas. Ya, terhadap mertua, terhadap suami, apalagi pasangan hidup, anak, jangan membalas. Hidup kita harus bersih, jangan pikir kotor, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak harus bersih ya. Saya kan berenang 1 minggu bisa 2-3 kali. Saya berenang di satu lingkungan, satu fitness gitu. Kayaknya yang ikut orang middle up lah ya, kayaknya. Waduh, kalau pakai pakaian mereka kadang-kadang seperti nggak pakai pakaian. Perkara kecil, tapi kita jaga mata kita lihat. Udah, jangan. Kita lagi berenang, sebelah kita wanita, ya, kuliah kalau di dalam kolam renang kan kulit jadi putih, ya, memang orang-orang kulit putih rata-rata. Bukan begini. Mata harus betul-betul bersih. Belajar, ya, bapak-bapak, katakan amin. Ibu-ibu jangan bilang amin, hanya bapak-bapak. Bapak-bapak bilang amin. Aduh, amin ya. Oke.
Ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi sudah melewati banyak pergumulan hidup. Dalam segala hal rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku bukan anak kemarin sore yang baru hidup, kira-kira begitu. Aku mengalami semua itu, kira-kira begitu. Namun, maaf, tetap ini 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku bisa menanggung segala sesuatu yang memberi kekuatan padaku. Nah, pertanyaannya, apa itu? Bagaimana itu proses kekuatan yang Tuhan berikan? Kan kita tidak hanya bilang, Tuhan kuatkan aku, tapi nggak kuat-kuat. Banyak orang begitu. Tuhan, aku nggak sanggup, ini berat masalahnya, kuatkan aku. Tapi nggak kuat-kuat. Nah, maka ada saluran untuk kekuatan Tuhan. Yang pertama, saudara harus berdoa. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada dialog. Waktu perjumpaan dengan Tuhan, ada kekuatan. Amin. 2, lewat firman. Firman itu memberikan kekuatan seperti hari ini, saudara hadir di sini. Saudara hadir terus, saya tetap gembala di tempat ini. Walaupun pelaksananya ada Pak Pendeta, Pak Daniel Apo, Pak Santo, dan lain-lainnya. Pak Yehuda, Pak Rudi, Pak Theo, Pak Hasan, Pak Irman, dan lain-lain. Tapi sayalah gembala saudara. Tapi saudara tetap datang ke sini. Paling tidak 2 kali saya datang, paling tidak loh. Sama seperti dulu, kadang-kadang dulu 3 kali. Tapi bulan ini 3 kali, betul nggak Pak? Nanti waktu kenaikan Tuhan Yesus, saya datang. Betul nggak? Ya, walaupun saya sudah makin tua dan sibuk, saudaraku. Ya. Jadi saudara harus mendengar firman. Punya doa, itu kekuatan. Mendengar firman. 3, persekutuan dengan saudara seiman yang memberi kekuatan. Jangan bergaul dengan orang yang salah, tapi bergaullah dengan orang yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan sharing kepada saudara. Ini kekuatan yang bisa Tuhan berikan. Dan suasana kebaktian hari Minggu ini yang keempat, suasana kebaktian akan memberi kekuatan kepada saudara. Amin.